Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan pembelajaran IPA. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sistem gerak manusia. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang fungsi rangka, kemudian sendi, ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sendi. Bisa kalian buka di halaman 3. Jadi, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Hubungan ini bisa terjadi proses pergerakan, bisa juga tidak. Ada pembagian dari sendi itu sendiri, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Untuk yang sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya sendi pada tulang tengkorak. Amfiartrosis adalah sendi yang digerakkan tapi gerakannya terbatas, misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian untuk diartrosis ini adalah sendi yang bisa bergerak bebas. Ada yang namanya sendi peluru, pelana, putar, engsel, dan juga geser. Untuk sendi peluru kalian bisa lihat gambar ya. Jadi ini sendinya berbentuk seperti peluru. Kalian bisa temukan di bagian alat gerak atas, yaitu di lengan atas dengan tulang belikat. Bisa lihat gambar. Kemudian antara tulang paha dengan tulang pinggul. Untuk selanjutnya ada sendi engsel. Ini sendi engsel ini seperti pintu ya, engsel pintu. Sendi engsel itu sendiri adalah sendi yang bisa digerakkan kedua arah, depan atau belakang, kiri atau kanan. Sendi engsel itu sendiri contohnya bisa kalian temukan di siku dan juga lutut. Bisa dilihat gambarnya ya di halaman 4. Kemudian ada sendi putar, yaitu sendi yang salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain. Contohnya kalau kalian sedang tengok ke kiri, tengok ke kanan gitu ya, di bagian tulang leher dengan tengkorak. Ini gambarnya ya. Kemudian ada yang namanya sendi pelana. Sendi pelana ini seperti kalau ada orang naik kuda ya. Jadi contohnya ada di persendian ibu jari, kemudian sendi pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Dan yang kelima ada yang namanya sendi geser. Ini pengertiannya sendi yang menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antar tulang belakang. Ini gambar dari sendi geser. Kemudian kita bahas tentang otot ya. Otot manusia ini disebut juga sebagai alat gerak aktif. Kalau tulang itu alat gerak pasif. Kemudian otot ini bisa berkontraksi ataupun relaksasi ya. Seperti gambar di sini ada otot bisep dan otot trisep yang letaknya pada daerah lengan atas. Ada prinsip kerja otot, yaitu yang pertama berlawanan seperti otot bisep sama tricep. Jadi kalau bisepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Kalau kontraksi, ototnya akan sedikit lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua bisa disadari seperti otot rangka, dan yang ketiga tidak bisa disadari seperti otot polos dan otot jantung. Untuk otot rangka nama lainnya adalah otot lurik. Kemudian untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di tabel ya. Jadi di sini otot lurik, otot polos, otot jantung itu memiliki perbedaan dari bentuknya, jumlah inti selnya, letak inti selnya, sistem kerjanya, reaksi terhadap gerakan, gerakannya, letaknya. Kalian bisa lihat di tabel 1. Jadi kalau otot lurik gampangnya lebih diingat letaknya di mana? Ada di tulang atau dia melekat pada rangka. Kalau otot lurik ini sifat kerjanya sadar. Kalau otot polos gak sadar. Polos sama jantung juga gak sadar. Cuma bedanya kalau
jantung sama lurik itu hampir mirip, cuma bedanya kalau jantung agak bercabang dan kalau lurik kan dia sadar, kalau jantung tidak sadar. Jadi kalau otot polos itu letaknya di mana? Letaknya bisa ditemukan pada sistem organ, misalnya organ dalam manusia ada lambung, usus, ya, rahim. Itu masuknya otot polos. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu kelainan sistem gerak manusia. Untuk di sini kita bagi menjadi gangguan tulang. Contohnya yang meliputi retak tulang atau nama lainnya fraktura ya. Kemudian ada rakitis atau nama lainnya riketsia karena dia kekurangan vitamin D. Jadi kalau yang rakitis ini sendiri ada dua jenis, ada yang kakinya bentuknya X, ada juga yang bentuknya O. Kemudian ada hidrosefalus, mikrosefalus, osteoporosis. Mungkin kalian sudah pernah dengar di televisi ada iklan yang bisa susu ya, biasanya bisa untuk mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Jadi dia gangguan pada tulang karena proses penyerapan bahan tulangnya itu terhambat. Kemudian gangguan pada tulang belakang ini karena proses duduknya itu atau ketika duduk itu salah, jadi ada terjadi pergeseran pada tulang belakang. Yang pertama ada kifosis. Ingat-ingat dia K, ada K-nya, berarti dia bungkuk. Bungkuk ini maksudnya gimana? Tulang punggungnya dia melengkung ke belakang. Kemudian skoliosis. Untuk lebih memudahkan mengingat, skoliosis kan huruf depannya S ya. S berarti bentuknya tulang belakangnya seperti huruf S. Jadi tulang belakangnya itu melengkung ke arah samping, bisa ke kiri atau ke kanan. Kemudian kalau lordosis itu melengkungnya ke depan. Jadi kayak kalau orang Jawa istilahnya degek gitu ya. Kemudian ada gangguan persendian. Ada dislokasi, keseleo. Biasanya yang terjadi kalau misalnya olahraga gitu ya. Kemudian ada gangguan otot. Gangguan otot ini ada kejang otot, ada atrofi, hipertrofi, tetanus, kaku leher atau stiff, hernia ya. Kalian bisa baca pengertiannya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya kayak tetanus ya. Tetanus itu kejang otot yang disebabkan oleh toksin. Toksin itu racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi ini penyebabnya mungkin salah satunya misalnya kena benda-benda tajam yang berkarat misalnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kena paku itu tindakan yang bisa dilakukan bisa dengan cara menguncurnya dengan air yang mengalir sebelum diobati gitu ya. Itu tindakan yang harus dilakukan secara cepat. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang sistem gerak pada hewan. Jadi kalian nanti bisa baca ya. Hewan di perairan misalnya seperti ikan itu bentuknya tubuhnya seperti torpedo yang memungkinkan dia bisa bergerak meliuk ke sisi kiri, sisi ke sisi, jadi bisa ke kiri kanan. Kemudian hewan yang ada di udara bentuk punya sayap burung seperti airfoil. Kemudian hewan darat yang memiliki otot dan tulang yang kuat.